Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan resume materi tentang manajemen ASN. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutbinar Fadila dari kelompok 4 angkatan 5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K, yaitu PNS merupakan pegawai tetap di instansi pemerintahan, sedangkan P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang dipekerjakan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kedudukan pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Adapun peran ASN itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bersih dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas dengan menjamin kesejahteraan ASN, maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. Kemudian ASN yang telah memperoleh hak tertentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. PNS juga wajib mendapatkan hak perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan hak yang wajib diterima P3K sama dengan PNS, namun tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Adapun kewajiban pegawai ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 23. Sebagai ASN yang profesional, kita harus berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 5. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai pedoman, standar penilaian, dan etika birokrasi. Dalam pengelolaan ASN diterapkan konsep sistem merit yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit ini dilaksanakan pada manajemen PNS maupun manajemen P3K. Pada manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua serta perlindungan. Pada manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Kemudian terdapat lembaga yang menjamin keberlangsungan sistem merit adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat KASN dan Menpan RB. Sekian pemaparan saya mengenai materi manajemen ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.